Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Aku disakiti, aku dijelekin, bener nggak? Dijelek, ngomongin ini, saya tidak punya waktu untuk sakit hati. Saya tidak punya energi untuk dendam. Mudik itu dilarang, ya disiapkan peraturannya. Jadi bukan statement. Jadi kalau memang mau mengizinkan kelompok umur tertentu, ya ada aturannya, bukan statement. Negara ini diatur dengan hukum, dan kita-kita yang berada di dalam pemerintahan, ketika membuat statement, itu statement atas keputusan-keputusan yang sudah dibuat. Jadi bukan berwacana. Jadi saya ingin garis bawahi bagi seluruh masyarakat, peganglah aturan, jangan pegang statement. Statement-statement itu tidak punya dasar hukumnya. Virus ini virus yang ganas, yang cepat masyarakat itu tidak disiplin karena pandangannya menganggap bahwa ini pemerintah membuka, membebaskan ini. PSBB jelas apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu aja diikuti. Tak usah bicara lockdown, tapi bicara PSBB saja aturannya, yang mana boleh, yang mana tidak, itu aja dengan tegas dijalankan. Iya. Selama Indonesia masih seperti ini, saya tidak boleh istirahat. Saya tidak rela negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Saya tidak rela kita utang terus ke luar negeri. Saya tidak rela kita tidak dihormati sebagai bangsa yang besar. Wabah COVID-19 ini adalah ancaman yang sangat berbahaya, bukan saja kepada bangsa dan negara Indonesia, tapi seluruh umat manusia. Ini sebetulnya adalah perang melawan musuh yang tidak kelihatan, perang terhadap musuh yang tidak punya ideologi, tidak punya agenda lain selain mengancam keselamatan manusia. Kita bersatu semuanya, kita percaya kita akan atasi masalah ini. Halo guys, pemenang giveaway hari ini sudah diundi, dan di video hari ini saya akan melakukan giveaway Rp100.000. Bagaimana aturannya? Simple sekali. Yang pertama, Anda wajib untuk like video ini. Yang kedua, subscribe channel ini. Dan yang ketiga, komen di video ini sebanyak-banyak mungkin. Semakin besar kuantitas Anda berkomentar, komentar apapun, maka semakin besar pula peluang Anda untuk memenangkan cash Rp100.000 per hari. Ingat untuk cantumin Instagram kalian di setiap komentar yang Anda berikan. Dan yang keempat, Anda harus follow Instagram saya @jordanliono. Dan yang kelima, pemenang akan dipilih secara random, totally random, dan akan dipost di YouTube Story. Begitu juga dengan Instagram Story Jordan Liono. Oke, good luck guys. Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Virus ini tidak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Banyak, apakah kita ingin memilih itu silakan. Kalau ada yang mau memilih, ya biar imun kena dulu baru imun. Mungkin gitulah kira-kira. Kalau kena banyak baru imun. Negara apa yang ingin seperti itu? Dan itu tidak dianjurkan oleh WHO atau lembaga apapun untuk main coba-coba. Itu belum pasti lagi imun, bisa saja mati orangnya. Mungkin penyakit lain boleh. Karena ini orang tidak, ini kan virus ini ganas dan tidak milih-milih siapa, tidak bisa diajak berdamai. Kalau namanya berdamai itu kalau dua-duanya ingin damai, ya. Kalau kita hanya ingin damai, virusnya enggak gimana? Jadi tidak, istilah damai itu agak kurang pas sebenarnya, karena damai itu untuk belah pihak. Tidak ada perdamaian bagi mereka. Pokoknya kena ibu bisa sakit, bisa mati. Ini tidak ada ya. Kita sesuai dulu gencatan senjata. Nanti tahun depan lagi baru kita mulai. Ada istilahnya perdamaian begitu. Virus ini virus yang ganas, yang cepat. 1000 kawan terlalu sedikit. Satu,
lawan terlalu banyak. 1,000 friends too few, 1 enemy too many. Jadi artinya berusaha untuk perbaiki hubunganmu. Jangan mau dendam, jangan mau sakit hati. Sakit hati, apa gunanya sakit hati? Ya kan? Aku disakiti, aku dijelekin, benar kan? Dijelek, ngomongin saya tidak punya waktu untuk sakit hati. Saya tidak punya energi untuk dendam. Saya bersyukur Tuhan telah memberi kepada saya terlalu banyak. Ya, jangan cepat sakit hati, jangan cepat tersinggung, jangan Menular, tidak mengenal suatu kata-kata, tidak mengenal nasihat, tidak mengenal apa, terkecuali kita menghindari atau mematikannya. Cuma itu pilihannya, menghindari atau mematikan. Tidak ada rasa kasihan dimilikinya seperti pengalaman di mana-mana. Dalam waktu 4 bulan sudah 300.000 orang, hampir 300.000 yang meninggal karena itu. Terus hampir 5 juta orang kena. Jadi begitu cepatnya sehingga tidak ada kata berdamai dengan dia, tapi waspada. Itu yang dimaksud Bapak Presiden, waspada bahwa ada di mana-mana. Ini kan dibutuhkan 3 hal. Hal yang pertama, kesadaran masyarakat. Tapi kesadaran masyarakat harus disertai dengan sanksi dari pemerintah. Tanpa sanksi juga kesadaran itu akan tidak ditaat, tidak dijalankan oleh masyarakat, tidak aturan-aturan itu, sehingga kesadaran perlu ada sanksi yang jelas. Kalau PSBB kan itu harus tinggal di rumah, harus bekerja di rumah. Kegiatan-kegiatan dikurangi, hanya ada beberapa kegiatan yang boleh, tapi kenyataannya kan karena sanksi tidak jelas, maka tidak berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Karena itu harus dipertegas lagi. Itu yang pertama. Kedua, kita tetap menjalankan upaya seperti yang kita jalankan oleh banyak masyarakat juga, khususnya PMI, untuk membasmi atau mematikan virus ini, menahan jalannya dengan cara intervensi. Tanpa itu maka ini akan leluasa sekali virus ini kemana-mana. Kita harus menahan dengan intervensi dari luar, dengan mematikan dan sebagainya. Upaya-upaya telah berjalan, walaupun butuh lebih maksimal lagi. Kalau di luar negeri, di China, di Korea, di Taiwan, itu mengerahkan tentara sebanyak-banyaknya untuk membasmi itu, dan sehingga mereka berhasil seperti itu. Yang ketiga tentu baru upaya pengobatan. Kalau terkena baru upaya pengobatan. Karena upaya pengobatan saya tidak mencegah banyaknya virus yang ada. Jadi itu harus dipahami bahwa upaya kesehatan itu upaya terakhir. Upaya terakhir untuk orang sembuh. Upaya yang pertama justru pencegahan. Ya ketegasan dan kebijakan-kebijakan yang sinkron. Jangan kebijakan yang satu tidak sinkron dengan yang lain, sehingga masyarakat menilainya sudah dibuka ini atau dilonggarkan. Itu pandangan masyarakat. Jadi karena itu masyarakat itu tidak disiplin karena pandangannya menganggap bahwa ini pemerintah membuka, membebaskan ini dengan berbagai tentu penafsiran karena adanya banyaknya statement dari berbagai unsur yang berbeda-beda, tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Bapak Presiden. Yang Anda bilang kondisi tidak kepastian, maka pemerintah lah yang bikin kepastian. Karena kalau kita juga rakyat jangan bingung, rakyat harus punya apa itu petunjuk yang jelas, rakyat harus mengikuti petunjuk itu juga. Jadi masyarakat juga harus disiplin sesuai petunjuk yang ada supaya semuanya terkoordinasi. Itu belajar kita pengalaman apa yang terjadi di Vietnam, di Korea, di Taiwan, di China, semuanya terkoordinasi dan jelas aturannya yang diikuti. Ya, jangan kayak Amerika ya beradu. PSBB jelas apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu aja diikuti. Tak usah bicara lockdown, tapi bicara PSBB saja aturannya, yang mana boleh, yang mana tidak, itu aja dengan tegas dijalankan. Ya. Nah, ada yang belum mentaati, ada yang menganggap ini longgar. Ini yang harus lebih tertib ke depan. Jadi pertama, apresiasi pada semua yang terlibat untuk memilih diam, memilih berada di rumah. Mereka inilah pahlawan yang membuat sekarang kita seperti ini. Dan saya perlu garis bawahi, hari-hari ke depan, hari-hari menentukan.
Statement bisa dibuat dan statement bisa ditulis dengan nada yang berbeda-beda meskipun statementnya sama, tapi lihat aturannya. Karena itu saya merasa kita ini harus menjalankan pemerintahan bernegara itu dengan tata aturan hukum. Jadi ketika saya mengatakan bahwa saya memperpanjang PSBB, maka surat keputusannya sudah siap. Jadi diumumkan itu dengan ada surat keputusan. Saya mengatakan bahwa mudik itu dilarang, ya disiapkan peraturannya. Jadi bukan statement. Jadi kalau memang mau mengizinkan kelompok umur tertentu, ya ada aturannya, bukan statement. Negara ini diatur dengan hukum, dan kita-kita yang berada di dalam pemerintahan ketika membuat statement, itu statement atas keputusan-keputusan yang sudah dibuat. Jadi bukan berwacana. Jadi saya ingin garis bawahi bagi seluruh masyarakat, peganglah aturan, jangan pegang statement. Statement-statement itu tidak punya dasar hukumnya. Selama Indonesia masih seperti ini, saya tidak boleh istirahat. Saya tidak rela negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Saya tidak rela kita utang terus ke luar negeri. Saya tidak rela kita tidak dihormati sebagai bangsa yang besar. Wabah COVID-19 ini adalah ancaman yang sangat berbahaya, bukan saja kepada bangsa dan negara Indonesia, tapi seluruh umat manusia. Ini sebetulnya adalah perang melawan musuh yang tidak kelihatan, perang terhadap musuh yang tidak punya ideologi, tidak punya agenda lain selain mengancam keselamatan manusia. Sebetulnya seluruh bangsa harus bahu-membahu. Yang kuat harus bantu yang lemah. Kita bersatu semuanya. Kita percaya kita akan atasi masalah ini. Titik-titik terang ada, jangan kita lengah, jangan kita